Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama FPRJ TV dan saya Yudi Prasetyo. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pendiri Forum Peduli Remaja Jambi, khususnya di Kota Jambi, dan beliau adalah salah satu pendirinya dan sekaligus sebagai Ketua Forum Peduli Remaja Jambi yang pertama. Saat ini beliau ada di Jawa Tengah. Kita akan menghubunginya melewati Zoom meeting dan sebentar lagi kita akan tunggu beliau terhubung dan bergabung bersama kita di Zoom. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan sejarah dan lain sebagainya terkait dengan Forum Peduli Remaja Jambi. Kita adalah keluarga Forum Peduli Remaja Jambi. Oke teman-teman, sepertinya Pak Tututnya sudah mau bergabung. Kita setuju dulu. Ya, alhamdulillah udah muncul ini. Lagi di rumah Pak ya? Iya, di rumah ini. Kebetulan kalau guru piket, jadi pinjar. Kebetulan saya piketnya Senin, Selasa, Jumat. Ini Kamis ini kosong, insya Allah. Sudah terima lapor nggak anak-anak? Sudah, alhamdulillah sudah terima lapor. Bapak sekarang ngajar di mana Pak? Di SMA, SMP? Di SMA Klaten, di SMA Negeri 1 Karangdowo, Klaten. Satu. Sudah pernah ke Klaten belum? Belum Pak. Saya kalau Jawanya di Purworejo Pak. Oh, Purworejo. Iya. Ibu di Purworejo kan. Terakhir kapan ya terakhir? Lumayan lama. Singgah kalau ke Purworejo, singgah ke Klaten. Jauh dah Pak, Klaten sama Purworejo. Ya dekat lah, kan sudah sampai Jawa kan. Besar di Jambi, keturunan Jawa sih. Jarang ke Jawa jadi nggak tahu kan. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua. Bapak sekarang anak berapa sekarang Pak? 6. Wih, 6 ya. Paling besar umur berapa Pak? Paling besar sudah lulus kuliah Ustaz. Oh sudah lulus kuliah. Paling kecil? Ini udah. Yang paling kecil usia SD nih, masa SD kelas 1 ini. Kelas 1 jauh juga ya. Jauh lumayan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah terhubung dengan Pak Sugiarto, Toto Sugiarto. Kalau saya sih belum pernah ketemu langsung dengan Pak Toto. Perkenalkan Pak, nama saya Yudi Prasetyo. Ketua FPRJ ya? Kalau sekarang sih nggak ketua lagi Pak. Saya ketua itu dari tahun 2014 sampai 2019. Sekarang sudah pergantian dan masih di Dewan Pembina sih Pak, masih bimbing adik-adik. Alhamdulillah kenal Pak Toto itu ya mungkin karena pernah baca di Akta Notaris FPRJ kan, ada Pak Toto Sugiarto. Terus di Facebook dulu pernah main di Facebooknya FPRJ dan kayaknya ini nggak ya gitu kan, makanya dikenalan dulu kemarin kan. Iya. Dan alhamdulillah teman-teman kita sudah terhubung dan ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan ya sejarahnya lah. Beliau kan sempat di Jambi terus kemudian mendirikan Forum Peduli Remaja Jambi. Karena adik-adik yang sekarang yang baru mungkin belum pernah tahu sejarahnya terkait dengan FPRJ, siapa pendirinya. Sekaligus silaturahmi kita Pak gitu kan. Dan perkenalan gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa ya memperlancar rezeki kita, amin. Baik, Pak Toto ini sekarang tinggal di Klaten ya. Di Klaten beliau sebagai guru SMA. Guru apa Pak? Guru fisika. Guru fisika. Kalau boleh cerita dulu, Bapak berarti bukan asli Jambi Pak ya? Ya, di Jambi karena tugas saja, ditugaskan oleh pemerintah untuk mengabdi di Jambi begitu. Tahun berapa dulu Pak? Mulai ke Jambi itu tahun 93. 93 Jambi. Ya. Ngajar di mana dulu Pak? Ngajar pertama di SMA Raden Matahir, yang sekarang sudah tinggal gedungnya saja itu di Jelutung. Oh, dulu ada SMA Raden Matahir ya? Ya. Sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang mungkin tinggal sejarahnya. Anak-anak SMA yang sekarang nggak tahu SMA Raden Matahir di mana. Nggak ada kan emang. Itu swasta kan Pak? Swasta ya. Saya dikirim ke sana pada kondisi saat itu remaja usia SMP SMA di sekolah itu wah sangat berat sekali gitu. Ya mabuk-mabukan, judi dan seterusnya itu.
sehingga jadi prihatin saya di situ. Iya. Saya tidak lama di situ di SMA Raden Matahir itu 3 tahun kalau nggak salah, 3 tahun. Terus saya ngusul pindah ke SMA Negeri 1 Klaten, satu Jambi. Oh, SMA 1 Jambi, Pak ya? Ya. Berarti tahun 95. Ya, 95-96 saya ngajar di SMA Negeri 1 Jambi. Sampai tahun berapa, Pak? Sampai dengan 2005. 2005. Baru pindah lagi ke... 2005 saya mutasi ke Klaten ini. Dan alhamdulillah di Klaten ini juga sudah 2005 sampai sekarang ya masih bertahan. Nah, nanti kemana lagi, Allah? Iya. Jadi kalau boleh cerita dulu sejarah buat forum ini seperti apa, Pak? Ya, ini awalnya ngumpul-ngumpul gitu ya, Ustaz. Awalnya ngumpul-ngumpul kita di Rohis SMA Negeri 1 Jambi gitu. Jadi di situ ada mentor-mentor yang sengaja dipanggil untuk mengisi kajian keislaman di SMA Negeri 1 Jambi. Nah, waktu untuk kegiatan itu hari Jumat jam 11. Hari Jumat jam 11, kemudian dilanjutkan sholat Jumat di seberang itu ada Masjid Korem itu. Ya, Masjid Korem. Karena di SMA 1 kan musola ya, belum bisa dipakai untuk sholat Jumat. Ya. Kalau sekarang wallahu alam saya belum cek sana. Lama kayaknya, Pak. Masih ya? Masih. Oke, kemudian mencoba untuk kajian bareng di Masjid Nurdin. Ada nggak ya? Sekarang masih Masjid Nurdin itu? Ya, masih Masjid Nurdin. Ya. Nah, di Masjid Nurdin itu kita coba mengundang beberapa sekolah dari SMA berapa ya? SMA Kota Jambi lah, yang sekitaran situ ada SMA 3 ya, SMA 4 mungkin, Pak. SMA 4 ya, SMA 4 dan SMA sekitarnya mengadakan kajian bareng, kemudian mentor kita ngumpul, kemudian bincang-bincang bagaimana kalau kita membuat sebuah lembaga. Nah, ini dari ide inilah tergulir ditangkap oleh saya sendiri dan kawan-kawan gitu ya. Ketika itu ada 4 mentor, saya, kemudian yang kedua Ustadz Faisal ya dari BPKP. Nah, sekarang sudah tidak di Jambi lagi. Kemudian yang ketiga Ustadz Sigit Kristanto. Sigit sekarang di Muara. Ustadz Sigit Kristanto yang sekarang di Muara BMKG. BMKG. Ya. BMKG ya. Kemudian yang keempat Ustadz Salim. Guru SMA Titian Teras. Oh. Belum kenal. Belum kenal ya? Belum ya. Kalau Mas Sigit tahu, Mas Sigit. Di awal itu. Harus dicari itu. Dia itu penggerak utama itu. Pak Salim, Pak Sigit, sama Pak Faisal berempat ngumpul kita. Kira-kira apa yang akan dibentuk lembaganya? Nah, akhirnya kalau gitu buat aja Forum Peduli Remaja Jambi. Sepakat kita membentuk itu. Kemudian didaftarkan di Kemunkam itu ya. Secara resmi berakta notaris gitu, yaitu pada tanggal 6 November 2001. Nah, ini sejarah ini. Ya. Jadi 6 November 2001 sudah resmi FPRJ ini menjadi lembaga sosial. Jadi sebenarnya ke depannya dulu kita men-setting itu bukan hanya forum. Kita ingin lebih dari itu. Kita akan membuat lembaga dakwah, lembaga pendidikan, sekolah sampai dengan kampus mungkin. Tapi sekarang nggak tahu perjalanannya apa, hanya sebatas lembaga itu saja. Masih. Padahal cita-citanya, iya, cita-citanya itu kita punya gedung sendiri, kemudian mencetak generasi pejuang dakwah ini di lembaganya, bisa mendirikan kampus apalah gitu ya, harapannya seperti itu. sudah dibuatkan plotnya itu, masih bisa itu. Nah itu.
Ketika awal kegiatannya sederhana, kita menyediakan mentor-mentor untuk rohis-rohis di SMA gitu ya, yang sekitar kota Jambi. Nah, kemudian dari mentor-mentor itu kita mencoba peluang berikutnya untuk membuat proposal, mengajukan ke sekolah-sekolah untuk pendirian rohis-rohis di sekolah. Karena ketika itu rohis itu belum banyak. Yang ada hanya di SMA 1 Jambi, kemudian SMA 4 kalau nggak salah. Yang lainnya belum terbentuk rohis. Setelah proposal kita masuk, ya, kemudian MOU, alhamdulillah responnya sangat positif. Dari guru-guru agama itu justru minta kita yang mengisi pembukaan rohis, mengisi kajian-kajian rohisnya. Di SMA 5, di SMA 4 dan seterusnya. Nah, semenjak itulah kita mengeksiskan diri, lembaga kita ini menjadi lembaga resmi untuk perjuangan dakwah ke depan. Nah, ini akhirnya setelah kita menyiapkan mentor-mentor, kita membuat program kegiatan untuk sekolah-sekolah. Program pertama untuk pesantren kilat. Pesantren kilat di SMA biasanya mengadakan itu pembicaranya kan gurunya setempat atau orang-orang yang sudah sepuh begitu ya, ulama-ulama sepuh. Sementara remaja itu kan inginnya yang masih fresh, greget gitu ya, yang bisa diajak kongkau-kongkau gitu. Nah, kita punya solusi itu. Akhirnya kita buatkan penawaran kepada sekolah untuk mengadakan pesantren kilat bersama FPRJ. Dan alhamdulillah responnya juga sangat luas gitu ya. SMA pada menggunakan kita itu. Ya, sehingga kita kekurangan SDM ini. Malah kekurangan SDM. Ya, SDM kita kurang. Akhirnya minta ke kampus ya yang ada LDK-nya kita di kampus itu untuk mensupport SDM-nya membantu EPRJ. Jadi mentor. Setelah perjalanannya EPRJ ini ternyata kita memiliki keinginan yang lebih. Kita bukan hanya kegiatan di dalam kota saja. Kita ingin mengundang rohis-rohis yang ada di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jambi. Nah, ternyata respon itu ditangkap oleh kebetulan saya alumni dari Jakarta ya. Oleh alumni-alumni yang dulu guru yang ditugaskan bersama saya bareng-bareng. Respon dia siap untuk menjadi cabang di masing-masing kabupatennya. Ya. Langsung berdirilah cabang-cabang EPRJ di Kabupaten Bungo, di Kabupaten Tungkal dan seterusnya. Nah, kemudian saya diundang. Nah, ini cerita ini. Saya diundang ke Bungo kalau nggak salah, Kabupaten Bungo, disuruh mengisi kajian rohis. Saya dengan tim datang ke sana. Tiba-tiba saya diserahkan oleh kepala sekolah dan teman saya yang di ajar SMA itu. Semua siswa dikumpulkan, baik yang muslim, non-muslim, dikumpulkan dalam satu tempat. Diadakan acara terserah sampai jam berapa. Saya bingung ini, mau siapa sebanyak ini, kemudian ada yang non-muslim juga gitu. Nah, akhirnya udah kita ini aja game-game yang istilahnya interaktif gitu. Kita kan udah siap itu game-game itu. Akhirnya kepala sekolah senang gitu kan, kita dijamu di sana. Jadi awalnya itu, sehingga dengan kegiatan yang keluar kabupaten ini, personil kita juga tidak memungkinkan untuk keliling kabupaten. Akhirnya kita justru membuat event-event besar yang mengundang rohis-rohis se-Provinsi Jambi untuk mengadakan kegiatan bersama. Ya, yang monumental itu adalah Jambore Pelajar Muslim se-Provinsi Jambi. Nah, kita rutin itu tiap tahun. Awal tahun berapa itu saya lupa lagi. Awalnya itu Jambore itu peserta dari setiap kabupaten membludak. Sehingga kita
kewalahan, harus diterima semua, tetapi kapasitas gedung ketika itu gedung apa itu? Yang paling besar di Klaten apa, gedung apa itu? Untuk pertemuan, untuk yang nginep juga itu. Asrama haji, Pak, atau di mana? Ada asrama haji ya, di Klaten, di Jambi. Kita, maaf ini saya memorinya perlu kembali ke Jambi. Iya. Jadi ketika itu kita asrama haji kayaknya kecil gitu, gede itu tempatnya itu. Lebih besar ya, apa ya? Jadi Kota Baru ada ya, Kota Baru ya? Kota Baru asrama haji itu. Atau di dia ada tempat asrama haji ya. Ya, ada tempat menginapnya itu. Kita menggunakan 3 hari itu ya. Wah, saya salut sama apa namanya remaja-remaja yang berjibaku yang membantu EPRJ ini. Pentolan-pentolan dulu itu Apri yang sekarang wakil bupati di kemudian Dede Firman Sam, itu militan itu. Kemudian ya CS-nya itu ya. Iya. Ya, satu-satu sekian banyak itu. Subhanallah, mereka ini masih mahasiswa dulu kan, masih mahasiswa, bergerak secara apa namanya all out, dan kegiatan itu luar biasa. Siswa itu hampir alumninya setelah ikut Jambore itu pengen ikut lagi gitu. Jadi tahun depan pengen ikut lagi, tapi kita tidak memberikan kesempatan sama mereka, harus yang baru, yang lain gitu, supaya baru lain. Ya. Nah, itu tahun berapa itu, Pak? Itu Jambore itu 2000-an kalau 98 kalau nggak salah. Terus itu setiap tahun rutin itu. Saya agak ini memorinya ini perlu mengingat lagi tahun. Mungkin di sini ada yang ikut apa namanya mengalami dulu ikut Jambore pelajar itu tahun berapa saya lupa. 2000-an kalau nggak salah itu. 2000-an, Pak. Berarti sudah ada FPRJ kan, Pak? Kalau FPRJ kan 2001. Sudah. FPRJ sudah berdiri. Berdiri kan 2001 ya? 2001. Berarti 2003-an lah sekitar. 2003 ke atas. 2003, setahun berikutnya. Iya. Itu perjalanannya seperti itu, dan setelah apa namanya EPRJ itu maju, kemudian saya ada apa namanya apa sih istilahnya, ingin pindah ke Jawa begitu. Balik lagi, Pak ya. Ya, saya kembalikan amanah saya ke orang Jambi untuk mengelola EPRJ dengan baik, dan saya mutasi ke Jawa, kemudian disusul oleh Pak Faisal, kalau nggak salah, Pak Faisal juga dapat tugas keluar ini. Kemudian setelah itu saya terputus komunikasinya dengan EPRJ ini. Dan tentunya saya selalu memantau itu apa namanya, ada Facebook EPRJ. Iya. Wah, berarti ada geliatnya ini EPRJ ini, Mas. Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. Dulu Pak sudah berkeluarga, Pak? Oh, sudah. Dan EPRJ pertama itu di Alta Notaris, lokasinya di rumah saya itu. Di Alta Notaris itu di apa namanya, Jalan Patimura kalau nggak salah. Oh, ya, itu ya, teman-teman, cerita dari Pak Toto terkait dengan mendirikan Forum Peduli Remaja Jambi. Kalau berarti latar belakangnya kenapa sih Bapak dan kawan-kawan itu berinisiatif mendirikan? Latar belakangnya apa, Pak? Ya, kita sih ini aja lah, prihatin gitu ya, melihat ketika itu remaja-remaja usia sekolah SMA masih apa namanya, labil, dia mudah sekali disusupi oleh apa namanya hal-hal yang negatif gitu. Sekolah-sekolah favorit seperti SMA 1 itu pergaulan sangat bebas kalau saya lihat itu ya. Sehingga perlu wadah kira-kira bagaimana untuk membentengi itu semua. Nah,
Kemudian juga remaja-remaja Islam ketika itu hanya sedikit jumlahnya, sehingga untuk menyuarakan nilai-nilai kebenaran itu juga perlu kekuatan yang sangat besar. Dan dulu remaja-remaja SMA itu sangat militan, ya. Terutama di SMA 1 Jambi, saya yang emang mengelola roisnya di sana. Dia bisa mengadakan event-event besar setingkat mengundang senada. Nasional ya. Ya. Iya, senada diundang di SMA 1 Jambi itu, ya luar biasa. 2001. Kalau dulu bentuk kenakalan kayaknya kan masih apa Mbak ya? Dunia digital, internet masih kurang gitu. Oh, dulu belum mengenal itu, dulu ya. Belum ada itu. Bentuk kenakalannya apa ya, Mbak? Yang ada ya tawuran. Ya, ngompas, malak gitu ya. Kemudian minum-minuman gitu, minum keras. Kemudian narkoba sudah ada itu. Narkoba sudah ya berarti ya? Ya, sudah. Masuk SMA, ya. Iya. Terutama yang pergaulan bebas itu antara lain jenis itu. Pacaran dan ya sampai ke yang enggak pantas lah ya. Iya. Dulu kan yang berjilbab atau yang memang kayaknya masih sedikit lah ya. Dulu yang jilbab itu sedikit sekali. Di sekolah, yang anggota rois saja ada yang nggak pakai jilbab. Ya. Kalau sekarang kan hampir satu kelas jilbab semua ya. Semuanya berjilbab. Kalau dulu enggak, ya paling ada 2 dan bisa dihitung lah. Jadi minim, minoritas. Kalau tantangan Pak, tantangan dalam mendirikan terus kemudian menjalankan FPRJ waktu itu ada nggak Pak? Iya, banyak sekali tantangannya ya. Di samping kita juga bekerja, kemudian punya keluarga gitu ya, anak-anak masih kecil, kita juga harus mengurus rapat-rapat. Itu kan FPRJ itu identik dengan kegiatan rapat-rapat, kajian-kajian gitu ya. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita komitmen dengan waktu. Masalahnya ketika kita mengundang, kemudian peserta yang diundang sudah datang, kita belum datang, itu menjadi presiden buruk. Iya betul Pak. Sehingga dulu itu kegiatan yang paling on time adalah FPRJ ini. Ketika ada undangan, sebelum jam undangan itu kita sudah datang, sudah siap. Jadi tidak terlambat, tidak ada istilah terlambat. Gitu. Jadi itu yang pertama tantangannya adalah bagaimana kita menyisihkan waktu yang sedikit itu untuk bisa komitmen. Kemudian juga SDM ya. Ketika itu kita juga emang susah ya untuk mencari SDM dengan kegiatan yang sangat banyak gitu ya. Juga SDM yang emang mumpuni, terutama yang sudah punya skill untuk kegiatan remaja. Kalau kita hanya SDM saja jangan banyak lah, ya. Tetapi yang sudah mumpuni, yang sudah punya background dakwah gitu ya, itu yang perlu disupport ya. Kalau eksternal Pak, ada tantangan eksternal? Oh iya, jelas gitu. sangat besar sekali dukungan eksternalnya. Saya sempat audiensi dengan Gubernur Jambi ketika itu, dan Wali Kota Jambi ya, sangat positif responnya. Gubernur itu ketika kita mengadakan acara-acara besar seperti Jambore Pelajar itu, yang mensupport biaya sewa gedung mereka itu. Jadi responnya sangat positif. Tidak ada seperti zaman sekarang ini ada kecurigaan terhadap kegiatan keislaman. Dulu nggak ada dulu. Nggak ada dulu. Dulu kita enjoy menikmati supportnya dari pemerintah. Ya, jadi pendanaan tidak ada masalah ketika itu ya. Cuman ya kita emang ya alhamdulillah berkah dari Allah mungkin ya kegiatan-kegiatan dakwah ini. Alhamdulillah. Dulu berarti yang ke sekolah yang rutin Pak, sekolah yang rutin dibina itu ada berapa sekolah Pak?
Untuk yang rutin itu yang pertama SMA 1 Jambi, SMA 10 kalau nggak salah ya. 10. SMA 7 karena kan kita punya kader-kader di sana. SMA 4, kemudian SMA 8 ya. Daerah 8 itu kan SMA yang perbatasan itu ya. Ya, di dekat. Ya, SMA 8. Nah, itu hanya itu yang kemudian ya sekarang alhamdulillah udah. Alhamdulillah, Pak. Oke, kalau Bapak melihat tantangan remaja hari ini, apa Pak kira-kira? Kan beda nih tantangan pada zaman Bapak dengan zaman sekarang tuh. Nanti kan adik-adik ini kan sekarang gitu kan. Apa kira-kira Pak? Oke ya, kita kan juga ikut melihat, karena saya juga ngajar SMA, kemudian juga saya ikut juga berkecimpung di pendidikan remaja di pesantren ya. Saya juga ikut di Dewan Pendidikannya pesantren Tahfidz Quran di Ibnu Abbas, kemudian di sekolah IT di Hidayah, sehingga kita melihat tantangan remaja saat ini adalah bagaimana dia mengelola dirinya tidak terkena gadget, itu yang pertama. Gadget. Jadi Android itu yang menjadikan dia kan selama 24 jam sekarang ini apapun yang dia inginkan bisa dilihat di situ. Betul, Pak. Terutama situs-situs yang memang tidak boleh lah yang dilihat itu sayang. Nah, itu yang kedua adalah di era new normal ini, tentunya kegiatan remaja Islam terbatas begitu ya. Ke masjid aja ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Kemudian juga dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi mungkin mereka diam di rumah dengan tayangan-tayangan TV-nya, dengan tayangan gadget yang dia bawa. Kemudian kalau di sekolah kan diarahkan oleh guru ya. Kalau rohisnya ada kegiatan rohisnya. Kalau sekarang kan tidak ada. Jadi kita untuk memantau juga nggak bisa karena kan di masing-masing rumahnya. Ya, betul, Pak. Jadi para mentor-mentor sendiri kan ini paling ya bisa mengecek aja. Sementara kegiatan dia juga kita tidak bisa memantau ya. Nah ini ya banyak yang remaja kita hari ini itu PR-nya bagaimana dia bisa konsisten dengan apa yang dia yakininya gitu ya. Konsisten dengan amal-amal yaumiyahnya sehingga tidak terkena arus-arus globalisasi yang menawarkan apalagi fitur-fitur film-film itu kan sekarang banyak merusaknya begitu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan tren zaman sekarang itu. Anak-anak remaja kita kan mudah terpengaruh. Nah, jadi bagaimana bisa membentengi diri dengan hal-hal yang demikian, insya Allah. Kemudian juga hal negatif yang mereka ini adalah malas itu. Nah, sehingga karena tidak ada aktivitas, malas di rumah ke masjid ya malas karena ditutup malas. Akhirnya tidak punya aktivitas ya. Remaja itu kan bergerak, orang yang memiliki power atau kekuatan yang sangat kuat gitu ya di remaja itu. Ketika dia tidak bergerak, ketika dia tidak malas, akhirnya tidak produktif, tidak menghasilkan sebuah karya yang besar. Sekarang ya remaja secara umum dan mungkin kalau kita melihat dari kondisi yang normal juga lah mungkin, kalau bukan selain ini. Memang banyak pengaruh ya, apalagi kita dunianya dunia digital gitu kan, sangat mudah sekali untuk kita mengakses adik-adik itu yang jadi emang mudah terpengaruh banget gitu kan, baik itu budaya itu kan, pemikiran, sosial dan lain sebagainya, emang mereka sangat mudah sekali untuk terpengaruh itu gitu. Beda dengan mungkin zamannya Bapak dulu kan, karena ya media sedikit kan, tidak terlalu masif gitu kan, sehingga memang
pengaruhnya mungkin agak lambat gitu kan. Kalau sekarang kan lumayan cepat gitu kan. Kenakalan-kenakalan pun bisa cepat mereka bisa tiru gitu. Tapi di sisi yang lain juga kadang-kadang ada sebagian remaja yang ya mereka kan mengistilahkan mencari jati diri gitu kan. Dan di sisi lainnya mereka mudah disentuh gitu kan. Mudah disentuh dengan ya salah satunya dengan kita membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menyentuh mereka dan akhirnya mereka menjadi berubah gitu ya. Dan situlah Forum Peduli Remaja Jambi itu hadir gitu untuk ya gimana supaya mereka itu bisa berubah gitu kan. Bisa berubah dari sesuatu yang jelek gitu. Sebenarnya kesempatan ini Ustaz. Kita Forum Peduli Remaja Jambi ini punya situs, punya jejaring. Bagaimana kita membuat event-event kegiatan online, webinar gitu ya, berkaitan dengan remaja sekarang dan remaja yang akan datang. Gitu. Dan apa skill yang perlu kita siapkan untuk mereka gitu ya. Kan sekarang banyak itu Facebooker, bagaimana remaja Islam menjadi Facebooker menghasilkan uang gitu kan. Nah, kemudian lagi membuat itu Pak sekarang. Iya, buku. Nah, ini saya sedang merintis ini. Alhamdulillah saya sudah membuat 3 buku ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini sedang mencatat terus ya. Jadi sekarang bacaan anak-anak kita ini sangat minim sekali ya. Mereka cenderungnya untuk memakai, bukan dia membuat gitu, tapi memakai. Bagaimana dia menjadi seorang yang produktif, membuat buku, kemudian membuat tayangan-tayangan edukatif gitu ya. Harapannya anak-anak remaja ketika dia membuat, yang membaca remaja lagi, akan terjadi komunikasi. Nah, sehingga bisa konten-konten yang Islami masuk. Ini yang positif. Jadi, perlu fasilitasi RPRJ. Ya, jadi emang cara kita itu kan beda-beda. Jadi emang mengikuti perkembangan zaman itu kan. Kalau sekarang kan lebih kepada digital ya, kita mau nggak mau masuk ke digital. Kita berikan kegiatan-kegiatan, konten-konten yang positif di digital itu gitu kan. Ya, misalnya di Facebook, di Instagram, di YouTube gitu kan. Ya, akhirnya kita bisa memberikan nilai-nilai positif di situ. Itu ketika SMA mereka mendapatkan jalan yang benar, insya Allah ke atasnya itu ya mereka sudah punya dasar gitu, punya fondasi untuk bergerak ataupun memilih sesuatu yang positif juga gitu. Tapi ketika sudah tersesat di SMA ya mungkin ya mereka akan terus ngalir terus di jalan yang itu. Dan itulah kita Forum Peduli Remaja Jambi ya menjadi lingkungan mereka gitu kan. Ya, amin. Harapannya gitu ya. Ada pepatah mengatakan, hari ini kita melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain menunggu untuk kita lakukan. Dan yang sangat banyak kebaikan itu. Tetapi hari ini kita melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, maka kejahatan-kejahatan yang lain akan menunggu, yang akan dilakukan juga. Nah, maka ketika kita melakukan kejahatan atau keburukan, itu khawatir keburukan yang lain dilakukannya juga. Tetapi ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan dilakukannya. Maka bagaimana kita memasukkan nilai kebaikan itu kepada mereka hari ini? Biar mereka akan melakukan kegiatan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah ini. Jadi ini kita termasuk perang pemikiran gitu. EPRD harus memulai untuk memasukkan pikiran-pikiran positif biar mereka melakukan pikiran positif yang lainnya. Nah ini nutrisi yang perlu kita sebarkan kepada remaja-remaja Jambi. Insya Allah. Oke Pak, terakhir Pak, apa kira-kira pesan Bapak untuk para remaja ya secara umum Indonesia gitu, dan secara khusus mungkin untuk remaja-remaja Jambi nantinya? Mari kita memulai hari ini, memulai pada diri kita untuk merubah visi, untuk merubah keadaan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada yang lain. Kita adalah calon-calon penerus bangsa yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang sekuler.
pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang merusak negaranya. Tanggung jawab kita di pemuda inilah, di remaja inilah harus mengemban itu. Maka siapkan modal yang harus kita miliki. Modal apa yang sudah kita miliki? Maka dengan modal di EPRJ yang kalian ikut, teruslah membuat sebuah perubahan-perubahan itu. Hari ini kita bisa membuat buku, maka besok kita bisa membuat buku-buku yang lain. Hari ini kita bisa membuat sebuah nilai kebaikan, maka besok kita akan membuat nilai-nilai kebaikan yang lain lagi. Maka hari ini dari kita sendiri, mulai kita menciptakan sebuah nilai-nilai kebaikan itu, dan kita menjadi virus untuk menyebarkannya. Jangan hanya virus corona saja yang menyebar yang tidak bisa dikendalikan. Virus-virus kita dalam nuansa kebaikan juga harus seperti virus corona yang orang tidak bisa membendungnya, dan kita melalui media-media lewat online yang tentunya remaja lebih fasih dan lebih pintar untuk membuat tayangan-tayangan yang kreatif itu. Ini mungkin mari kita sama-sama maju ya. Orang tua hanya bisa menasihati dan membimbing, remajalah yang memiliki kemampuan yang lebih itu. Selamat bekerja dan selamat berkarya untuk remaja Indonesia dan remaja Jambi tentunya. Alhamdulillah, Pak. Oke teman-teman, itu sedikit ngobrol-ngobrolnya kita, lumayan sudah setengah jam lebih. Kan? Artinya teman-teman, kita juga tidak boleh merupakan sejarah. Ya. Sejarah itu kan ada spiritnya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar tanggal, tempat, siapa, gitu, tapi bagaimana kita bisa mempelajari sejarah. Gitu. Sejarah kemerdekaan Indonesia bukan hanya sekedar 1945, bukan hanya sekedar 17 Agustus 1945 kita merdeka, gitu. Tapi ya bagaimana spirit mereka memperjuangkan kemerdekaan. Begitu juga dengan kita mengenang sejarah pendirian Forum Peduli Remaja Jambi, bukan hanya sekedar tahun, bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya sekedar siapa saja pendirinya, tapi bagaimana spirit mereka, spiritnya Pak Toto Sugiarto dan kawan-kawan dalam mendirikan forum ini gitu kan, dan itulah yang harus senantiasa sampai sekarang harus ada spirit tersebut.